Warta Jemaat Minggu tanggal 18 September 2022. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu ke-15 sesudah Pentakosta sekaligus minggu PWMI persiapan Taman Kebalen. Gembala jemaat dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Kepada para tamu yang baru pertama sekali beribadah di GMI persiapan Taman Kebalen, untuk kami dapat mengenal saudara, kami mengundang saudara untuk berdiri di tempat. Mari kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Silakan duduk. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi pelayanan dapat menghubungi gembala jemaat dan majelis di tempat ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 6. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jevano Haniel Siburian. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa memberikan kesehatan. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Ketua PWMI Distrik 3 Wilayah 2, Ibu Nelly Borusitompul, yang telah hadir dan akan melantik pengurus PWMI persiapan Taman Kebalen. Kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai Ibu dan keluarga, serta memberkati pelayanan PWMI di Distrik 3 Wilayah 2. Berdasarkan disiplin GMI, maka setiap bulannya majelis mengadakan rapat. Karena itu, Sabtu pada tanggal 24 September 2022 akan diadakan rapat majelis bertempat di gereja pukul 17 WIB. Konferensi Resort GMI Sungai Yordan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di GMI Persiapan Taman Kebalen. Karena itu, diharapkan seluruh majelis untuk mengosongkan tanggal tersebut dari kegiatan lainnya dan ikut serta menghadiri kongres tersebut. Kita akan mengadakan rapat prakongres pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 di gereja. Seluruh majelis dan setiap seksi membuat laporan evaluasi program kerja dan program kerja selama setahun secara tertulis dan diserahkan paling lama pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Laporan tersebut bisa ditulis atau diketik dan diserahkan kepada sekretaris gereja, yaitu Jessica Neolaka, atau kepada Chris Yombing sebagai penata layanan keuangan. Bendahara gereja dan penata layanan keuangan membuat RAPB gereja tahun 2023 atau setahun. Selanjutnya, bendahara gereja dan bendahara setiap seksi membuat laporan secara tertulis dan diketik dan diserahkan kepada penata layanan keuangan. Mari kita memberikan pertanggungjawaban kepada kita bukan untuk manusia, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus pemilik gereja. Jadwal kebaktian selama 1 minggu ke depan sebagai berikut. Petugas pelayan ibadah minggu dan sekolah minggu tanggal 25 September 2022 dapat dibaca dalam warta. Lives Club diadakan setelah ibadah minggu. Ibadah sel group Kamis tanggal 22 September 2022 bertempat di rumah Ibu T. Borusiaan. Petugas pelayan dapat dibaca di dalam warta. Ibadah P3MI Sabtu tanggal 24 September 2022 bertempat di gereja, petugas pelayan dapat dibaca di dalam warta. Ibadah PWMI Sabtu tanggal 24 September 2022 bertempat di rumah Ibu M. Borusinaga,
petugas pelayan dapat dibaca di dalam warta. Selanjutnya ibadah P2MI Sabtu tanggal 22 September 2022 bertempat di rumah Bapak Ian Kase. Petugas pelayan dapat dibaca dalam warta. Pada hari Minggu 25 September 2022 setelah ibadah akan diadakan doa syukur untuk 7 bulanan Ibu Pristi Widya Astuti Borusiaan atau keluarga Bapak Yosua Sihombing. Pukul 12.30 WIB diharapkan kehadiran seluruh majelis dalam doa syukur ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan dana apresiasi hamba Tuhan pensiun sebesar 10.000 per tahun per jiwa dan diberikan kepada Ibu R. Borugultom sebagai sosial. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan melalui gerejanya sebagai tindakan ketaatan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima. Kehadiran setiap ibadah, daftar persembahan, persepuluhan, dan doa syafaat dapat kita baca dalam warta. Demikian warta jemaat pada hari ini untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitar gereja dan untuk informasi terkait pelayanan gereja selama seminggu, maka warta dapat dibawa pulang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kaum ibu dan perempuan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyikan Mars PWMI. Wanita Metodis Indonesia, masyurkanlah Kristus. Putri-putri satu Bapa, walau berlayan tempat asalnya, kita yakini Dia. Marilah bersama memasyurkan Kristus yang dewasa dan juga wanita di Indonesia, mengharapkan Kristus dari seluruh dan sayang banyak kita yakini Dia. Mari bersama melayani Kristus yang beri pengasihan yang juga bijaksana. Kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada hari ini dengan saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersukacita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 30, bait 1 dan 2. Hai angkatlah suaramu. Hai angkatlah suaramu. Kepada Juru Selamatku, Padang dengarlah suara bersabda padamu. Pergilah dan masyurkanlah Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan Kau telah mengantarkan kami untuk boleh beribadah, untuk boleh berkumpul di tempat ini. Biarlah senantiasa Engkau berkati kami yang hadir saat ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ketua PWM kami yang saat ini sudah berada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur dengan Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa ibadah kami hari ini melalui penyembahan kami, melalui doa-doa kami kerana berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di atas segalanya itu Tuhan ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah senantiasa berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa-doa permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dengan berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 28, bait 1 sampai dengan bait ketiga. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, karena saja kau pergi. Ingatlah namanya, berharapkan dunia. Ingatlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah nama, berharapkan dunia. Ingatlah namanya, suka surga yang bakal. Hanya musik memuji Tuhan. Sungguh aku nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, berharapkan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria yang tertulis dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan ayat pertama, selanjutnya jemaat membacakan yang kedua, demikian seterusnya, dan pada ayat yang ke-9 kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Ia menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan
bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bersama-sama dengan semua orang yang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu sudah terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mengenai doa jamaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberi dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian kepada Tuhan melalui PWMI. Pada PWMI diundang untuk
Terima kasih atas persembahan pujian dari PWMI. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saatnya kita akan berdua syafaat, tetapi sebelumnya kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 164, bait 1 sampai dengan bait ketiga. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, apa yang
Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu, hingga Kau dekat hanya penggodaku. Setiap janda Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Hanya musik memuji. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, hingga Tuhan jauh tiap jam Tuhan, Engkau datang Juru Selamat, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, setiap jam, setiap saat, bahkan setiap menit Tuhan kami memerlukan Engkau Bapa. Di mana Tuhan Kau menyertai kami setiap hari, setiap menit. Bahkan setiap dimanapun kami berada Tuhan, bagaimanapun kondisi kami ya Tuhan, Kau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau memberkati kami, melindungi kami di tempat ini, jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami akan menyampaikan dua-dua permohonan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Kau dengarkanlah ya Tuhan dua-dua permohonan kami ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat kami yang kerohanian jemaat kami saat ini Tuhan, supaya kerohanian kami di tempat ini tetap bertumbuh, tetap jiwa kami Tuhan, semangat kami menyala-nyala untuk datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah senantiasa Kau ketuk pintu hati kami Tuhan, Kau lembutkan hati kami ya Tuhan, agar senantiasa kami boleh bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mencari Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Kau hantarkanlah mereka Bapa ke tempat ini, agar senantiasa boleh mereka merasakan begitu besar kasih setia-Mu dan anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini bagi jemaat-jemaat kami yang jarang hadir dan bahkan tidak pernah beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mau mereka Tuhan, kami mau saudara-saudara kami ini Kau ketuk pintu hatinya ya Tuhan, agar senantiasa mereka kembali datang ke tempat ini untuk beribadah, agar senantiasa mereka rindu Tuhan untuk firman-Mu yang akan ditaburkan di tempat ini. Biarlah senantiasa mereka Tuhan gelisah hatinya di rumah, sehingga pada hari Minggu nanti Tuhan mereka boleh kembali datang ke tempat ini. Bapa yang baik, terima kasih juga Bapa bagi jemaat kami yang sakit dalam pemulihan juga ya Tuhan. Terutama buat Reynaldo Kasih saat ini Tuhan, kami bawakan dalam tangan kasih-Mu Bapa yang saat ini masih dalam perawatan, yang kakinya habis dioperasi Tuhan Yesus. Kiranya Kau sempurnakan kakinya Tuhan, agar senantiasa bisa berjalan kembali sedia kala, dan bisa dia melakukan kegiatannya seperti semua sedia kala Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Jessica Neolaka yang saat ini pemulihan Tuhan. Biarlah senantiasa Kau berkati anak kami ini Tuhan, karena minggu-minggu yang lalu dia dirawat Tuhan. Biarlah senantiasa hari ini dia boleh kembali beribadah di tempat ini berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi dia. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat Mama Margaret yang saat ini juga Tuhan sakit. Biarlah senantiasa ibu ini Tuhan Kau berkati, Kau limpahkan Roh Kudus-Mu, Kau curahkan nih Tuhan segala berkat bagi dia, agar senantiasa sakit penyakit boleh hilang dari segala tubuhnya Tuhan, melalui makanan, minuman dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan ujian mulai hari Senin sampai dengan Jumat Tuhan. Anak-anak kami ini mulai hari Senin akan mulai PTS Bapak. Biarlah senantiasa Kau berkati anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi ya Tuhan yang akan melakukan ulangan. Kau berikanlah mereka Tuhan daya ingat yang kuat Tuhan agar mereka boleh mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah mereka pelajari di sekolahnya. Sehingga boleh mereka mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak P3RMI kami saat ini Tuhan agar dipelihara oleh Tuhan. Biarlah senantiasa apapun kegiatan anak-anak kami Tuhan, apapun program-program kerja anak-anak kami di tempat ini Tuhan, karena Kau berkati. Kau tutup bungkus mereka Tuhan, segala apa yang mereka lakukan dalam gereja ini, kemanapun mereka melangkah, baik di luar gereja ini Tuhan. Biarlah senantiasa mereka boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapak yang baik juga kami berdoa buat pekerjaan dan usaha jemaat kami di tempat ini Tuhan. Agar senantiasa Engkau berkati bagi pekerja Tuhan, baik pekerja swasta dan sipil juga Tuhan, Kau berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kegiatan mereka dimanapun mereka bekerja Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu. Bagi juga yang membuka usaha Tuhan, kiranya Kau lancarkan segala usaha-usaha mereka Tuhan. Apapun usaha-usaha jemaat kami di tempat ini Tuhan, Kau berkati. Baik pedagang Tuhan, Kau berkati segala dagangannya agar senantiasa boleh laris setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Devi Napitupuli Tuhan yang saat ini Tuhan menanti-nanti kelahiran anaknya Tuhan. Biarlah senantiasa Kau berkati ibu kami ini. Kau beri dia Tuhan hati yang tenang, pikiran yang tenang Tuhan, agar senantiasa ibu kami ini boleh menanti kelahiran anaknya dengan hati yang gembira, dengan mengandalkan Engkau Bapa, agar senantiasa semua operasi segala jalan operasi entah normal pun Tuhan nanti berjalan dengan lancar, dan ibu kami ini boleh sehat dan anaknya. Begitu juga Ibu Esra Sidauruk Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, yang saat ini menanti kelahiran anaknya juga. Biarlah senantiasa ibu kami ini, biarpun saat ini Tuhan masih dalam bekerja, Kau beri kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat yang merindukan keturunan saat ini Bapak. Engkau tahu Tuhan, jemaat-jemaat kami yang saat ini merindukan keturunan. Bapak di surga, kami mohon Tuhan, kiranya Kau kabulkan segala permohonan jemaat Kamu di tempat ini Tuhan. Siapapun Tuhan yang merindukan keturunan saat ini Tuhan, kiranya Kau kabulkan apa yang kami rindukan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, kami yang menanti-nantikan senantiasa Kau berikan, Kau kabulkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mencari pekerjaan saat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan saat ini kalau masih ada jemaat-jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Kau bukakan jalan Tuhan agar senantiasa kami boleh mendapatkan pekerjaan. Jemaat yang mencari pekerjaan saat ini Tuhan, Kau tuntun langkahnya sehingga dia boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang usinda dan orang tua kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami di sini Tuhan, baik yang berada di kampung Tuhan, kami serahkan segala orang tua kami yang sudah tua Tuhan. Kau beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, rezeki yang melimpah Tuhan, agar senantiasa boleh orang tua kami boleh bersama-sama dengan anak cucunya dengan bergembira ria setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati pikiran kami Tuhan. Kau persiapkan hati kami sehingga kami boleh disirami dengan firman-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di atas segalanya itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan dan memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 194, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga kita bersama-sama bangkit berdiri. Nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, tebusan dan kita. Diberikan bagimu, kau ibadahku. Nyawaku diberikan bagimu, kau ibadahku. Dan kemuliaan masuk jalan sendirian. Ku tinggalkan semua hidup, apa kau ibadahku. Ku tinggalkan semua bagimu, kau ibadahku. Hanya musik memuji Tuhan. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Budi sengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepaskan dari duka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Amin. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, persembahan kami ke hadapan Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang sudah mempersembahkannya, biarlah Engkau berkati setiap kehidupan dan pekerjaannya. Dan ajarkan kami untuk selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
sebab Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk persembahan persepuluhan dari keluarga Bapak W Pangaribuan. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga ini, memberkati pekerjaannya, memberkati anak-anaknya. Biarlah tingkap-tingkap langit Tuhan curahkan berkat dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang pelahap. Hamba berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk persembahan persepuluhan jemaat Tuhan atas nama NN. Kiranya Allah boleh berkati Tuhan, siapapun dia Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu dan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupannya ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk ucapan syukur panitia retreat P3RMI. Engkau berkati mereka, kami bersyukur karena retreat berlangsung dengan baik. Semua karena cinta kasih Tuhan. Dan mereka memberikan rasa syukur mereka melalui gereja di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami ini. Supaya mereka memiliki masa depan yang baik ya Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk ucapan syukur dari anak kami Uli Hutagalung. Kiranya Allah memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati pendidikannya. Supaya anak kami ini terus bertumbuh dan takut akan Tuhan. Dan dia memiliki masa depan yang baik. Tuhan kami menyerahkan untuk persembahan sekolah minggu, sel group, P3RMI, dan seksi-seksi. Kiranya Allah boleh memberkatinya dan berkenan atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Persembahan kami ini akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kalian persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Linda Mutiara Topi. Tetapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 72, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Nyanyikan lagu yang baru. Lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya firman yang beri hidup. Firman yang terindah menghantar ibadah. Firman aja, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Yesus beri pada semua firman yang beri
ajaib, firman yang beri hidup. Firman ajaib, firman yang beri hidup. Hanya musik memuji Tuhan, jemaat kami dapat. Firman yang hidup, yang beri damai dalam guna. Firman yang beri hidup, luruslah selamanya suci. Firman Elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, berikanlah kepada kami hati yang taat, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau terus belajar, sehingga ketika firman Allah kami dengar, kami mau dibentuk, kami mau diingatkan, kami mau dibelajar, dan kami mau disembuhkan, sehingga fisik dan rohani kami benar-benar sembuh, dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan dan benar. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Khotbah saya 1,5 jam. Kayaknya ada yang sudah mulai pasang-pasang mau tidur ini. Bagian belakang, kaos putih. 1,5 jam, berarti jam berapa lah ini? Pada kelaparan lah ya, jam 12 ya Pak. Padahal sudah dibawa, sudah dinanti-nantikan aromanya begitu ya. Kalau bisa cuma 10 menit kata Pak Gultom. Ya, yang tidak pernah membaca Alkitab, saatnya kita membaca Alkitab di sini ya. Amin pula kata Ina. Berarti di rumah nggak dibaca. Kan gitu ya, harus dibaca ini firman Tuhan. Every day one pasal ya, one chapter. Kan kira-kira seperti itu ya. Amsal 31. Agak panjang ini, nggak apa-apa panjang. Karena di rumah belum tentu dibaca, disimpannya ini. Ya jangan tuh nakut-nakuti hantu Alkitab ini, nggak ada fungsinya ini. Benda matinya ini, tapi isinya yang bisa menakut-nakuti. Kan begitu ya, jangan ditaruh nanti di kepala si Jevano Alkitab ini. Supaya terusirlah segala setan-setan itu, katanya kan. Bukan itu yang mengusir itu. Tapi kuasa Yesus Kristus ya. Kita buka Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Saya membaca ayat yang ke-10. Kemudian ke-11 Ibu Bapak dan 31 sama-sama kita baca. 31 sama-sama kita baca. Puji-pujian untuk istri yang cakep. Wah. Hari ini Minggu PWMI, pujilah sikit Pak. Tak pernah kita muji-muji istri kita ini. Hari ini firman Tuhan mau puji-puji ini ya. Kita dengar dulu, ini Alkitab Tuhan yang memuji-muji ini ya. Kita dengar dulu ini. Jangan di luar baru kita puji-puji, di dalam kita pukuli. Kan pura-pura lah kan. Di luar ini mak, duitnya mak, kau belilah gado-gado. Di rumah yang pelitan.
Ditunjukkannya supaya ditengok Pak Gultom. Dikasih uang 100.000 beli gado. Sampai di rumah, mana kembalian gado-gadoku. Nggak seperti itu ya. Mari kita lihat dulu. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan, halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Amin. Wah. Jadi kalau udah stres di rumah, baca Leni. Kalau nggak pernah dipuji sama suami, biar aja kita itu yang memuji. Jangan sampai nggak dipuji suaminya nggak ke gereja. Datang aja ke gereja, baca aja ini. Nanti Tuhan sendiri yang muji-muji kita. Kan itu luar biasa itu ya Inang Jose ya. Kalau Pak Gultom nggak pernah muji-muji Inang, baca Leni. Jadi semakin kuat Inang melayani, semakin kuat melayani kan gitu ya. Jangan gara-gara nggak dipuji-puji sama suami kita, langsung down kan begitu ya. Tuhan sendiri sudah memuji-muji kita. Itu luar biasa, lebih daripada permata. Ya, amin. Iya. Wanita yang berkarakter. Wah, seram ini. Agak panjang ini Pak Gultom, 1,5 jam. Siap ya Pak ya? Iya. Besarnya pengaruh seorang istri terhadap keluarganya. Itu tercemin dalam ungkapan happy wife, happy family. Tentu saja ungkapan itu tidak sepenuhnya benar karena pusat kebahagiaan keluarga itu. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita. Sekalipun demikian Bapak Ibu, ungkapan tersebut happy wife, happy family, memperlihatkan betapa besarnya pengaruh istri dalam keluarga. Betapa besarnya juga pengaruh seorang wanita dalam gereja. Amin. Iyalah kalau nggak ada PWMI mana pernah ada masak-masak di gereja ini. Kelaparan terus bapak-bapak. Kasihan. Kayak mana dua turun itu nanti Pak Gultom kan? Kayak mana ya kalian? Kami sudah lapar. Belum ada kalian siapkan nasi itu. Langsung dikeluarkanlah kocek. Ayolah kumpul-kumpul lah. Masakan kalian dulu itu. Indomie tahap apa di gereja ini kan gitu. Jadi sangat besar itu pengaruhnya dalam gereja kita ini. Amin. Iya, jangan sepelekan PWMI ya.
terus kita majukan PWMI. Jangan pula LG terus di gereja ini. Lo lagi. Ada kayak gitu Inang, cerewet kali ada jemaat kita juga kan. Enggak di sini tuh Inang. Kok itu aja yang melayani. Kok ini, kalau nggak si A, si B, si C. Si D-nya nggak mau. Nah akhirnya si ABC teruslah. Yang ABC lah yang masuk surga, si D-nya nggak tahu kemana. Pinggirnya kali ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah bertahanlah terus ya. Pengaruh yang besar dari kehadiran istri yang cakep dari sisi karakter itu terlihat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Apa itu? Mendukung suaminya. Ayat 12. Ya. Didukung suaminya. Jangan gak didukung, direpet-repet terus kan stres juga suami. Ada nggak kita dengar dia di surat kabar suami bunuh diri karena istri merepet? Belum ada ya. Yang ada KDRT yang sering kita dengar ya. Sudah ada sekarang ya. Oh, jadi stres juga suami gitu ya. Mendukung suaminya. Bekerja keras dan rajin. Jangan malas mama-mama ini. Bangun jam 10. Kau lapak dulu yang masak. Boleh sekali. Jangan setiap hari. Suamiku baik kali loh. Dia loh semua yang kerja, yang masak, yang nyapu, yang ngepel, yang bersihkan rumah. Sudah pagi dia udah kerja, pulang lagi dia. Kalau sekali tak apa-apa. Jangan every time. Lama-lama timbangan 70 jadi 50 suami. Tertekan batin. Ya kan kira-kira seperti itu ya. Nah, berrajin ya. Masak. Kasih yang baik untuk keluarga. Anak-anak jangan makan di warteg. Sudah ada sekarang zaman canggih, warteg. Akhirnya anak sakit-sakitan, cacingan. Karena mama tak pernah masak, tak sehat dikasih. Kalau di luar itu banyak micinnya itu, jadi anak pun mukanya kayak micin jadinya. Dimasak. Apa susahnya masak bayam itu? Gorengkan telur itu, jangan malas. Kan gitu ya. Wanita karir saya ini Bu. Macam hebat kali wanita karirnya. Ingat kita ini penolong. Jangan lupa itu. Masakkan anak-anak kita itu. Rajin. Buat rumahmu bersih. Jangan menumpuk di kamar 1 kain kotor. Kamar 2 setrikaan, kain setrikaan. Kamar 3 entah kamar apa. Bersih. Jadi ketika orang datang, aduh yes naon. Bersih kali ini. Rajin kali istrinya ya. Dimasakkannya, jangan semuanya sikit-sikit. Sudah canggih sekarang Ibu Pendeta, kampungan Ibu Pendeta ini. GoFood sudah ada. Tak cukup gaji suami cuma 4 juta kalau GoFood tiap hari. Dimasak. Layani suami dengan baik, layani anak. Itu nanti akan dikenang dari anaknya. Kenapa saya bisa berani berkata begini? Aku punya mama baru Aritona. Tapi aku sangat sayang dengan dia. Kenapa? Dia kerja di Bank Mandiri, staf bagian kredit yang bermiliar-miliar dan tempatnya itu ada tempat tersendiri. Sibuknya bukan main, kadang-kala dia membawa pekerjaannya ke rumah. Tapi yang luar biasa dari mama saya ini, setiap jam 4 dia sudah bangun. Apa yang dia lakukan? Dia masak buat kami. Dia masak buat kami sebelum kami ke sekolah. Lalu jam 5 atau setengah 6 dia sudah berangkat ke kantornya. Pulang dia itu rata-rata jam 5 atau jam 6. Lalu setelah itu apa yang dia lakukan? PR kami. Dan jam 9 kami wajib. Itu wajib. Tidak bisa tidak. Kalau enggak mama saya sudah nelepon. Dan dia juga aktif di PWMI. Sampai seumur hidupnya. Aktif. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan. Karena satu kebiasaan bagi dia yang baik. Dia pikun. Bahkan setiap hari dia bisa dikatakan 100 kali bisa ke kamar mandi. Dia lupa kalau sudah kamar mandi, bahkan dia lupa makan. Tapi satu dia enggak lupa. Every morning dia membaca
Alkitab. Itulah luar biasanya. Saya mengingat mama saya luar biasa. Tidak pernah ada Indomie itu di rumah kami. Anak-anak sedikit kami kalau Indomie itu sayang. Ya hari Senin Indomie, hari Selasa Indomie, hari Senin rasa soto, hari Selasa mie goreng, hari yang berikutnya apa Pak? Pekalongan. Baru hari keempat asam Jawa. Lama-lama di keluarga itu karitingan. Stres. Holland Indomie terusnya. Di rumah kami gak ada itu. Jadi kalau mau makan Indomie kami 2 minggu sekali. Apa yang dimakannya? Sayur-sayur bening, telur dadar. Kalau bapak sudah masak ikannya itu ikan gembung, dibagi 4 lah itu. Tidak boleh nambah, harus cukup. Karena kami 5 bersaudara. Kan gitu kira-kira ya. Itulah luar biasanya mama kami ini. Itu yang saya ingat dari mama saya itu ya. Kemudian punya belas kasih terhadap orang miskin dan tertindas. Siap menghadapi masalah. Menguasai lidah dan mampu mengajar dengan baik. Serta mempunyai pribadi yang takut akan Tuhan. Ya menguasai lidah. Jangan hari Senin merepet, Selasa merepet. Aduh saya gak tahu lah rumah ini ke neraka rasanya. Kenapa nak kau gak betah di rumah nak? Rajin kali kau ke gereja. Ada kegiatan di gereja ini udah repeti datang juga ini anakin gitu ya. Ada apa di rumahmu rupanya? Rupanya rumahnya kayak neraka. Bapak merepet, mak merepet. Semua merepet, gak ada surga di rumahnya. Jadi akhirnya dia datang ke gereja bertemu dengan teman. Untung masih di gereja loh. Gimana kalau anak-anak kita dilarang pula lagi ke gereja. Gak tahu laku inang kemana lagi orang itu melangkah. Kan kira-kira begitu ya. Istri seperti ini digambarkan juga sebagai permata. Lebih berharga daripada permata. Ia dipuji bukan karena apa yang dikatakan orang lain tentang dia, tapi karena perbuatannya nyata yang dirasakan oleh suami dan anak-anaknya. Apakah para suami dan anak-anak yang hadir di sini sudah merasakan itu? Sudah merasakan itu? Anak-anak, sudah merasakan gak kasih orang tuamu, ibumu? Sudah? Sudah, Chris bilang sudah. Ya, janganlah sinatan. Sinatan ada sinatan kan tante itu juga orang tua. Om juga itu orang tua. Walaupun Nathan ada jemaat kita di sini nang yatim piatu. Tapi dia dijaga dan dibimbing oleh tante dan itu orang tua. Pernahkah kau merasakan itu Nathan? Pernah ya? Nah, itu terbukti Bapak Ibu. Kami kemarin P3M di ada mie goreng, bolu, risol. Datang PWMI latihan di sini nang. Kenapa Inang nggak bawa? Kayak mana mau dibawa udah habis di sana. Cemana lah aku membungkusnya itu Inang. Aku bilang kan, awak pun makan dikit kali kan takut juga orang itu. Tolong bungkuskan ini untuk siapa ini Inang pendeta aja makan dikit kan. Ada Inang Chelsea di gereja. Kan nggak itu disiapkan luar biasa itu Nathan. Tante itulah orang tuamu. Nah. Wanita harus memiliki inner beauty, keindahan karakter. Tapi bukan hanya keindahan karakter, harus bisa juga merawat diri. Jangan pagi pakai daster, siang pakai daster, malam pakai daster. Daster yang sama pun besok lagi itu. Sampai 3 hari nggak tahu saya baunya kayak mana itu. Ya udah nggak tahu saya itu. Jadi bapak-bapak jangan pelit kali. Saya pernah tanya sama anak saya yang lajang dulu waktu saya di Karawang. Ya nggak apa-apa saya sebutkan, dia pasti tahu itu Tahir Wijaya ya. Dek nanti kalau kau kayak mana kalau kau menikah dan menemukan seorang wanita. Bagaimana kau memberikan kecantikan kepada dia katanya. Ya saya kasihlah 50.000 bu. Makeup apa 50.000 Tahir aku bilang. Paling batu bata itu kau giling, kau taruh ke mukanya, saya bilang. Yaitu FIFA ya Inang ya. Nah, jangan pelit. Sekali-sekali bawa istrinya, kan happy wife ya Nang. Bawa, kemana kau suka sayang? Ayo kita
Apa dulu, kubelilah dulu bajumu yang cantik sayang. Jangan pula istri udah dibeli bajunya, dibelinya apa? Daster lagi. Senin daster hijau, Selasa daster kuning. Udah nggak tahu kita kayak mana ini ya. Kasih, berikan, supaya istri juga cantik. Jangan pelit. Yang penting ibu pendeta hatinya baik. Betul hatinya baik. Tapi istri kan juga perlu cantik. Amin. Bapakku parlente kali. Kemana-mana yang gantengan. Tapi kalau udah berhadapan sama mamaku kalau jalan. Tak pernah mamaku ini pakai lipstik. Yang gak pernahnya bapak kasih lipstiknya. Ternyata memang mamaku gak suka lipstikan. Ya memang hidupnya benar-benar dia sederhana sekali kan begitu ya. Tak pernah mamaku ku tengok pakai cincin. Bukan tak bisa dibelinya. Tak pernah dia ku tengok pakai kalung. Kok nggak pernah aku tengok mama pakai kalung. Kalau aku nanti pakai kalung, kayak mana aku menyekolahkanmu? Langsung tersentuh aku. Rajin-rajin aku belajar. Jangan pula mama udah tak pakai kalung, anak minta iPhone. Udah nggak benar ini anaknya ini, ya kan? Sengaja mamanya irit, anak minta iPhone, Pak. Ya kan, bahaya juga ini ya. Perlu juga. Nah, saudara, karakter itu memegang peranan penting ya. John Maxwell berkata apa? Jangan memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Ini kalau majelis pengurus PWMI kalau nggak punya berkarakter, tak punya karakter nih ya. Ini biasanya ini virus ini di gereja ini. Virus ini. Dikit-dikit ngambek. Lupa kami nggak menghubungi Mama Maria untuk bawa pecel. Besok tak ke gereja. Lupa kami nelpon Mama Jose. Rupanya kebaktian di rumah Mak Chelsea. Ngambek 1 bulan. Besoknya dikunjungi lagi bulan berikutnya. Habislah terus kita mengunjungi jemaat yang ngambek-ngambek ini. Kapan cari jiwa? Janganlah suka ngambek-ngambek ya. Itu ngambek ini penyakit iblis ini. Suka iblis sama kayak gitu. Jadi berkarakterlah. Siaplah. Mau ditempah. Kurasa si Kris ini sama si Yosua ini udah gak tahu lagi saya ini telinga dan hatinya ini. Kalau mungkin saya bilang, kayak mananya kau buat warta ini Kris Marantika? 10 juta sumbangan jemaat, kok kasih cuma 1 juta. Besok yang 10 juta ini gak ke gereja ini. Yang gak bisanya kau mengeti ini, kalau si Yosua sama si Kris tak berkarakter, tak datang itu ke gereja. Sakit hati aku Pak Gultom. Kenapa kau sakit hati kata Pak Gultom? Aku dihina sama ibu pendeta gara-gara 10 juta kurang nolnya. Hanya kurang nolnya katanya. Itu gak berkarakter. Jadi orang yang gak berkarakter itu, tahu diri lah ya. Jangan melayani, langsung bilang mundur. Jangan peteteng-petetengan. Aku siap melayani ibu pendeta. Tapi gak punya karakter. Lebih bagus sedikit. Tapi benar-benar berkualitas. Daripada banyak. Tapi menghancurkan. Itu sih prinsip saya. Orang yang berkarakter tidak dilihat dari siapapun. Mau dilarang bagaimanapun dia tetap maju. Siap. Kan begitu. Kenapa ketua PWMI kita pilih Mak Maria? Karena Mak Maria ini siap kemanapun berangkat. Kalau ada latihan-latihan atau apa begitu enangnya. Tapi harus ditemani sama Mak Jose selalu. Kan begitu. Harus temani juga lah, jangan sendiri sadar inang juga gitu kan. Nah, kami bukan gak mau ikut penyangkalan diri tuh enang ya. Doa atau diri tuh inang ya. Hari wanita metodis bukan gak ikut inang. Cuman para pengurusnya agak susah inang. Kan begitu ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya semuanya semakin baik, semakin sehat. Begitu enangnya. Nah, karakter ya. Karakter seorang manusia akan hidup lebih lama dari dirinya. Karakter itu tidak pernah dikubur. Dan karakter itu
adalah sesuatu apa yang diucapkan. Itu sama dengan apa yang dilakukan. Karakter ada 3. Orang yang berkarakter buruk, ada orang yang berkarakter jahat yang kedua, dan ada orang yang belum berkarakter. Biasanya kategori yang ketiga itu seperti bunglon itu dalam gereja. Zona nyaman itu. Ya, bunglon, ke sini hijau, ke sini dia. Di sini merah, merah dia. Kalau ada yang salah di sini nggak berani dia menyatakan salah. Biarlah ibu pendeta nanti bertobat sendiri. Dia kayak mana dia tahu salahnya kalau gak kita ingatkan. Inilah fungsi kita. Kan begitu kan? Misalnya ada ibu-ibu suka kali main togel. Gak apa-apa lah ibu pendeta, biar aja Tuhan yang akan bekerja. Kayak mana Tuhan mau bekerja kalau kita gak ingatkan? Ketemu dia dengan wanita yang main togel itu. Semangat Inang, Tuhan memberkatimu. Kayak mana? Sudah main togel, Tuhan lagi memberkatimu katanya. Jadi ini orang bunglon ini, zona nyaman ini. Bahaya juga ini dalam pelayanan ini. Harus punya karakter. Karakter yang baik ya, bukan karakter yang jahat. Karakter adalah ketika Yusuf mengatakan tidak kepada istri Potifar. Dan dia mau masuk dalam penjara karena dia bersikap jujur. Karakter adalah ketika Daniel menolak berkompromi. Meski hanya demi menu makan. Karakter adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah dewa Nebukadnezar. Dan karena karakterlah Martin Luther, John Hus, Polikarpus memilih mati daripada tidak menyatakan kebenaran. Itulah karakter. Orang yang berkarakter itu akan memancarkan sinar. Dan dia itu pasti bercahaya. Dia bisa dirasakan. Dia bisa dinikmatin. Dia bisa kelihatan. Itulah orang yang berkarakter. Apapun masalahnya dia tetap maju. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Tidak terpengaruh oleh situasi. Pada waktu itu saya pernah menguji Pak Gultom ini. Sempat dia bilang, kayak mana lah ini nang pendeta, sel grup kita pemuda semua. Saya pikir Pak Gultom tidak akan datang minggu depannya. Datang terus. Sampai permisi sama si Chris. Jadikanlah aku P3MI katanya. Gak mungkin Pak, sudah P2MI kita. Kan gitu ya. Itulah orang yang berkarakter. Dia gak melihat situasi. Yang pasti dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia haus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkarakter dalam Alkitab. Kita lihat dulu di sini, belajar dari seorang Hawa di Taman Eden. Hawa terlalu banyak ngerumpi, gosip. Ke siapa dia yang gosip? Si setan, iblis. Sehingga iman dan pengertiannya goyah. Akhirnya apa? Dia makan buah pengetahuan itu, dia gak berkarakter jadinya. Karena dia mau mengizinkan dirinya untuk menggosip dengan si ular. Kita belajar dari seorang Mikal, istri Daud. Ia menikah dengan Daud di mana kita tahu bahwa ayah Mikal tidak pernah setuju. Bahkan sangat membenci Daud. Kita lihat di situ Mikal tidak menghormati kehadiran Tuhan dan memandang rendah suaminya. Karena suaminya meloncat-loncat dan menari memuji-muji Tuhan. Karena tabut perjanjian Allah sampai ke Yerusalem. Apa yang dia lakukannya? Menurut dia apa yang dilakukan Daud tidak pantas karena dia seorang raja. Sehingga apa yang terjadi? Dia merendahkan Daud. Dan akhirnya dia tidak menjadi ratu dan tidak mendapatkan keturunan sampai seumur hidupnya dari Daud. Jangan merendahkan suamimu. Jangan menjelekkan suamimu kemana-mana. Itu rahasiamu. Sekarang kalau kita lihat di TV-TV ya. Istri bagaimana kepada suami, suami menjelekkan istri kan begitu.
Sampaikan kepada Tuhan, jangan rendahkan dia. Apalagi di depan orang. Kayak mana kau Amang? Suamiku, udah jelek kau, hitam pula lagi kau. Kayak gini aja kerja kau. Udah tak kerja kau, gak dapat lagi duit. Amang tahe. Belajar kita dari Mikal ini karena dia merendahkan suaminya. Dia tidak menjadi ratu dan tidak mendapatkan keturunan. Kemudian kita juga belajar dari seorang istri Ayub yang tidak punya karakter. Bayangkan ketika Ayub sedang mengalami proses dari Tuhan. Istrinya tidak mendukungnya. Malahan dengan perkataannya dia katakan apa? Kutukilah Allahmu itu. Matilah. Kutukilah katanya seperti itu. Itu istri Ayub. Tinggalkan. Jangan seperti itu ketika misalnya suami sudah bagus melayani. Ya, anak sudah bagus melayani. Datang si mamanya bilang, jangan kau ke gereja nanti kau sakit. Emang gereja buat sakit orang? Jangan kau begini. Jangan kau begini. Tinggalkanlah Tuhan itu. Kita terus-terus kayak gini ke ekonomi kita. Di mana Tuhanmu itu? Jangan. Orang yang berkarakter dia akan terus mendukung suaminya. Maju terus Pak. Melayani Pak. Aku dukung Pak. Semangat Pak. Apa yang ada pada kita, kita cukupkan Pak. Apa enggak kembang kempis itu hati suaminya? Apa enggak berbunga-bunga itu? Ya. Apa enggak langsung jatuh cinta dia seumur hidupnya? Sehingga setiap malam dia katakan kepada istrinya, I love you ma. Yesterday, now and forever. Jangan pula yang dulu dia I love you ma. Yesterday, no, I hate you. Tapi forever. Ya, selalu jatuh cinta. Inang Jose, apakah Inang selalu jatuh cinta dengan Pak Gultom? Always. Always. Inang apakah selalu jatuh cinta dengan Pak Chelsea? Always ya. Karena kalau Inang bilang gak jatuh cinta, gak usah Inang berdiri di sini. Gak layak menjadi pelayan, kan begitu ya. Harus jatuh cinta terus sama suami. Kita melayani, tapi gak mencintai suami kita, untuk apa melayani? Inang jatuh cinta gak sama Pak Manurung? Pak Manurung, jatuh cinta gak sama Inang? Berapa nomor sepatu Inang? Pak Manurung, berapa nomor sepatunya? Besok belikan ya Pak. Kalau jatuh cinta ya Pak, karena saya belum pernah lihat Inang ini sepatu baru. Jadi harus Bapak berikan dulu itu. Nanti ku tunggu sebulan ini. Ya, datang Inang ini kan di WA-nya aku, terima kasih Inang, terima kasih. Kau tahu isi hatiku di minggu PW ini. Ya, Maria, tunangan Yusuf ya. Saat ditemui oleh malaikat Gabriel, Maria menyimpan semua halnya dalam hatinya. Dia tidak protes, dia tidak ngomel. Dia siap. Kemudian Ruth, seorang pekerja keras dan sangat setia. Dia tidak mementingkan keinginannya, bahkan dia rela mengikuti Naomi. Dan menjamin hidup mertuanya tanpa punya maksud atau tujuan kepentingan pribadi. Dia mengasihi mertuanya sekalipun Boas tidak ada. Dia bahkan menyembah apa yang disembah oleh mertuanya. Dia sangat mendukung. Jangan pula menantu kejam kepada mertua. Sehingga ketika mertua datang, kapannya mama kau ini pulang Pak? Emang kenapa rupanya dengan mama, istriku tercinta. Udah bosan aku, habis terus daging kita di kulkas. Malam-malam jam 1 masak dia sendiri. Kasihkan kalau dia mau makan, jangan pelik kali menantu. Sayangi mertuamu, doakan dia, kunjungi dia. Itu enak kali rasanya itu. Kayak mama kami jadi panjang umur dia, udah 85 dia. Hari Senin sampai Selasa saya kunjungan. Abangku hari sekian sampai sekian, kakakku nomor sekian. Jadi kami selalu datang. Kan begitu ya, selalu kami sambut dengan baik. Sehingga dia merasakan sukacita dan damai sejahtera. Jangan pula nggak ditelepon. Natal baru telepon, selamat Natal Mak. Selamat Paskah. Basa-basi itu. Teleponlah. Kayak mana kabarmu Mak? Udah makan kau Mak? Sehat kau Mak? Gerejanya kau Mak?
Apa tadi firman Tuhannya, Mak? Kan enak ya. Baca ya Alkitab itu, Mak ya. Udah sampai mana Alkitab Mama itu? Kan begitu, itulah yang benar. Seperti Ruth ya. Kemudian yang terakhir, sudah mulai tunduk-tunduk yang di belakang. Kan tadi saya sudah bilang 1,5 jam. Ini kayaknya paling panjang Pak Gultom ya. Kata Pak Gultom. Abigail, istri Nabal, yang kemudian menjadi istri Daud. Ketika menjadi istri Nabal yang keras, Abigail sangat rendah hati dan lembut. Dia juga punya paras yang cantik dan bijak. Dia menjaga hatinya tetap tulus. Sekalipun dia adalah seorang istri yang kaya raya, dia tetap berlaku baik dan sanggup menyelamatkan banyak jiwa. Dengan apa? Kerendahan hatinya. Sehingga ketika Nabal meninggal, dia menjadi istri Daud. Dia punya sikap kerendahan hati. Ya, jangan pula perempuan yang berkarakter baru kemarin dibeli suaminya 5 kilogram cincin kan. Diturgislah dia kan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri katanya. Enggak seperti itu juga. Disimpanlah itu. Berkarakter, rendah hati. Orang tidak tahu siapa dia. Tapi dia memiliki kualitas yang luar biasa di dalam pekerjaannya, pelayanannya. Dia mengasihi anak-anaknya, dia mengasihi suaminya. Dia mendoakan anak-anaknya dan dia mendoakan suaminya. Dia mengasihi dengan tulus. Itu yang benar seorang istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu milikilah karakter Kristus. Ingatlah selalu akan Tuhan yang membentuk kita. Hormatilah Tuhan selalu, walau terkadang pekerjaannya tidak masuk akal dan kelihatan secara daging mengecewakan. Namun janganlah bertindak kasar dan mementingkan diri. Jadilah tiang doa bagi suami dan anak-anakmu. Dan juga layanilah suami, layanilah anak-anakmu, dan layanilah gerejamu dengan tulus. Keluarga yang sehat akan menciptakan gereja yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur sekali Gereja Metodis memiliki sekolah minggu, P3MI, PWMI, dan P2MI. Itu merupakan salah satu sarana bagi pertumbuhan gereja Tuhan di Gereja Metodis yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan memberkati para pengurus yang nanti akan dilantik oleh ketua pengurus kita dari distrik 3. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan. Jadikanlah kami menjadi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang berkarakter. Menjadi ibu yang berkarakter. Sehingga kami dicintai oleh suami kami dan anak-anak kami. Dan kami dicintai oleh Tuhan. Berkati kami para ibu yang akan dilantik pada hari ini. Biarlah kami melakukan pekerjaan pelayanan kami dengan takut akan Tuhan. Kami mengasihi keluarga kami mengasihi gereja kami, dan juga kami mengasihi siapapun yang kami jumpai. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Nelly yang akan melantik, berikan kuasa kepadanya. Agar apa yang dia lakukan itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Nenang. Bisa minta tolong. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sudah boleh tiba di gereja kita di Taman Taman Kebalen ini ya. Sebenarnya Bapak Ibu ada 2 gereja yang harus saya lantik hari ini, PWMI-nya, pengurus PWMI-nya. Tetapi entah kenapalah hatiku memilih ke Taman Kebalen. Amin. Jadi yang satu di Karunia Bekasi, saya sudah tugaskan sekretaris saya ke sana dan pada bertanya, kenapa sih nggak ke Bekasi, kenapa sih nggak ke Karunia, kenapa ke Taman Kebalen? Maaf Inang, aku baru tahu Inang yang di sini. Jadi dibilang mereka, apa karena Ibu Linda Tobing? Saya ini Nyonya Tobing ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sorry, saya nggak, yang saya tahu Inang nggak di Taman Kebalen sebelumnya, di mana Nang? Di Parung. Saya pikir belum pindah. Oh, Ibu Linda di situ. Ya saya nggak tahu, tapi memang tanpa sepengetahuan saya memang pengen ke Taman Kebalen. Saya sudah bilang kepada
Ibu Renta, kemarin itu saya yang ke Taman Kebalen ya Nang gitu. Ibu pesta di sana, kenapa nggak ke kami Inang? Udahlah saya nggak bisa, saya bagi badan saya, biarlah sekretaris ke sana. Jadi begitulah singkat dulu hati saya memilih ke Taman Kebalen ini, memang jarang saya ke arah sini ya. Jadi hanya karena memang mungkin Roh Kudus yang menggerakkan saya harus ke sana. Bersama anak saya juga Andrew Tobing, temani dulu mama ke sana. Sayang mama, saya dari kecil sampai udah gede saya panggil sayang mamanya semua ketiga anakku ini ya. Jadi saya ada di sini, puji Tuhan, dan saya sudah mendengar tadi khotbah dari Inang Linda ya. Tadi katanya ada inner beauty. Inner beauty itu apa yang ada dari hati kita itu bisa terpancar lewat wajah kita. Dan Holland hanya wajah yang cantik, pakaian yang menarik gitu ya, atau manis berbicara, tetapi dimanapun kita berada kita bisa membawa influence atau pengaruh yang baik bagi orang banyak, apalagi untuk ibu-ibu PWMI yang akan diangkat jadi pengurus. Semogalah nanti setelah menjadi pengurus kalian berlima bisa semakin berdampak ya, mempunyai hati yang dipenuhi oleh buah roh ya, itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tadi itu sudah tercakup semua dalam khotbah Inang Linda. Kesabaran kepada keluarga dan suami dan lain sebagainya. Ya Inang, jadi inang-inang semua, ibu-ibu yang akan dilantik menjadi pengurus itu bukan harus minta dihargai, minta dihormati. Oh sudah jadi pengurus hebat loh. Bukan ya. Jadi kita aplikasikan saja firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang meninggikan kita semua nanti dengan caranya. Bukan kita yang meninggikan diri kita sendiri. Itu saja dari saya. Saya Nelly Sitompul, pengurus Distrik 3 Wilayah 2, ketuanya. Nah, akan melakukan pelantikan kepada ibu-ibu pengurus sekarang ya. Karena ibu sekretaris tidak ada, ibu-ibu saya akan sekretaris lama siapa Nang? Oh, oke, berarti sekalian boleh ya. Ya, sayalah yang akan memanggil ibu-ibu yang akan dilantik. Silakan hadir ke depan yang saya panggil namanya ya. Ibu Ketua Maksi Boru Sinaga, Ibu Sekretaris Devianti Napitupulu, Ibu Bendahara Ibu Esra Deswanti Sidauruk, Seksi Rohani Ibu Novalin Arista Sinurat, Ibu Penasehat Ibu Renta Gultom. Baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jikalau karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang melakukannya dengan rajin, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita berkumpul di sini untuk melantik pengurus PWMI GMI Jemaat Persiapan Taman Kebalen Bekasi periode 2022 dan 2024. Saudara telah terpilih sebagai pengurus PWMI ini adalah suatu kehormatan dan keistimewaan, tetapi menuntut suatu pertanggungjawaban yang besar. Semoga Tuhan menolong saudara, memberikan terangnya, agar pelayanan saudara membawa kemuliaan bagi namanya dan berkat bagi umatnya. Amin.
Kami persilakan untuk menghadap kepada jemaat para pengurus. Saudara-saudara anggota PWMI, bersediakah saudara menolong penerus yang saudara-saudara telah pilih ini dan bekerja sama dengan mereka, mendoakan dan membantu mereka dalam pelayanan agar mereka dapat bekerja dengan baik? Maka jawablah, kami bersedia, kiranya Tuhan menolong kami. Kepada semuanya yang hadir di sini, sekarang ini adalah tantangan bagi kita semua. Di kerajaan Allah tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita muliakan Allah dengan membantu segala pekerjaan gereja dan berdoa untuk sekalian pengurus, anggota, dan pelayanan dalam gereja ini. Mari kami persilakan menghadap ke mimbar. Persilakan untuk berlutut. Silakan berlutut. Terimalah tugas dan tanggung jawab yang ada di hadapanmu dengan sukacita. Dan ucapan syukur, persembahkanlah dirimu untuk tugas yang mulia ini. Kiranya roh Tuhan hidup di dalam dirimu. Dijawab. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah penyerahan diri saudara-saudara kami ini, agar pelayanan mereka memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu semakin diperluas. Kami percayakan mereka dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka dilindungi, diberkati, dan dipimpin oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka agar hidup mereka memancarkan kasih-Mu. Terimalah pembaruan diri dan pakailah mereka di dalam tugas-tugasnya untuk memperluas kerajaan-Mu. Untuk berdiri. Iya, mari kita menghadap kembali kepada jemaat. Oke. Kami minta untuk para majelis satu orang mewakili dan bisa satu ketua P3MI Minang dan ketua P3MI kita untuk memberikan salam. Selamat. Kami persilakan duduk. Terima kasih Inang. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Ketua Distrik yang sudah melantik pengurus di Taman Kebalen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 117, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Tuhan kasih-Mu beri kepadaku. Tuhan kasih-Mu beri kepadaku. Usahakan diriku
Nanti janjimu, itulah yang ku beri kepadamu. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Iman lemah itu hancurkan kasihmu, aku tertuju. Hatiku selalu terus berbakti padamu, ya Kepada Allah beri puji. kepada Allah dipuji, serta kepada terkasih Roh Kudus dimuliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita bersaat teduh. Ya, Kris Marantika jangan pergi dulu deh, Kris. Ya, yang pertama nanti Bung Yanto, nanti tolong ngomong-ngomong dulu sama Pak Gultom terkait dengan kepanitiaan Natal kita ya. Bagaimana kita akan rapat dan lain sebagainya. Oke, kami persilakan panitia kebaktian untuk memperkenalkan jemaat yang baru pertama sekali hadir. Kemudian acara berikutnya nanti ada ulang tahun. Dan hari ini karena minggu ibu-ibu begitu jadi live club. Kita tunda dulu untuk minggu depan ya. Jadi setelah itu kita akan perjamuan kasih. Tapi sebelum perjamuan kasih kami minta tolong kepada P3MI untuk menggeser sedikit mimbar, taruhkan sedikit kursi supaya kami bisa berfoto dengan Ibu Ketua kita ya. Ya, Ibu Ketua kita, jadi tolong nanti diperhatikan matanya, jangan sampai ada yang tertutup begitu ya. Ya, kami persilakan kita hadirkan panitia kebaktian kita